Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Dimanapun teman-teman berada, semoga baik-baik saja. Tetap semangat, salam buat keluarga teman-teman. Oke, tim nasional setelah menjalani pemusatan latihan di markas Bali United ya di Pantai Purnama di Gianyar sana dari tanggal 26 Mei yang lalu dan sampai kemarin tanggal 31 sudah mengakhiri itu, dan pada hari ini balik dan tiba di Jakarta. Begitu tiba di Jakarta, mereka langsung masuk ke Hotel Fairmont, tempat penginapan tim nasional Indonesia. Dan sebelum ke sini kita tahu bersama teman-temannya bahwa Ketua Umum Pak Erick Thohir sempat ke Bali mengunjungi melihat persiapan terakhir sebelum ke Jakarta, dan di sana juga itu langsung ada momen yang paling bagus ya, semua bergembira bersukacita untuk menyambut Pak Erick karena beliau berulang tahun, genap ke 55 tahun, dan ada acara di Gianyar sana ya, tentunya ada nyanyi-nyanyi ya, banyak pemain-pemain ya yang sudah kita saksikan ya di beberapa konten video yang lain. Tapi ada momen yang menarik tentunya ketika kesempatan Pak Erick ke depan, ada semacam kado mungkin disuruh buka oleh kapten kesebelasan kita Jai Ises, dan Pak Erick buka. Di sana juga ada Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, dan di sana ada foto. Mungkin terakhir kita mengalahkan Bahrain 1-0 di GBK itu sama-sama bareng ya, dan ada tanda tangan semua pemain ofisial. Dan Pak Erick menyambut dengan sangat gembira. Tapi poin yang paling penting di sini adalah Pak Erick minta 3 poin ya. Harus 3 poin kepada pelatih Patrick Kluivert, dan dijawab dengan Patrick Kluivert siap ya, ingin mengamankan 3 poin. Pak Erick itu bertepuk tangan tentunya. Itu keinginan. Karena memang hanya dengan 3 poin melawan Cina ya di GBK pada tanggal 5 kan kita peluang sudah di depan mata dan kita sudah bisa membooking, tinggal tergantung hasil pertandingan antara Arab Saudi dan Bahrain. Kalau draw di Bahrain ya kita bisa pasti lolos paling tidak di peringkat keempat karena 12 poin kan, dengan catatan 3 poin itu lawan Cina. Nah, ada sebelum kita lawan Cina, pertandingan pertama Australia menjamu Jepang. Kalau Australia menang, Australia akan mendampingi Jepang karena 16 poin tidak bisa dikejar lagi. Mereka akan menjadi peringkat kedua dan bisa lolos ya. Dan Indonesia itu bisa di peringkat keempat dan bermain di putaran keempat menghadapi salah satu di antara Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Irak. Itu nanti kita akan lihat lawan-lawan di putaran keempat. Yang paling pasti fokus dulu melawan Cina. Dan Pak Erick sudah bilang kan bahwa kita harus menang karena peluang itu ada di GBK. Oke, kita kalah di Cina dengan 2-1 di Qingdao saat itu pada Oktober 2024, dan kita menguasai permainan ya sampai 75% mungkin ya penguasaan bola kita. Kita ada percobaan menembak 14 kali, 6 diantaranya on target. Nah, Cina sendiri mungkin cuma 5 tembakan, 3 on target. Tetapi walaupun Cina kalah dalam penguasaan bola, mereka menang. Nah itu paling penting, judulnya menang. Nah kita di GBK nantinya tidak perlu ya macam-macam dengan penguasaan bola yang tinggi. Ya syukur-syukur penguasaan bola tinggi tapi kita menang. Tapi apapun itu, kalau Cina mau keluar menyerang seperti yang mereka katakan untuk bermain menggempur kita, ya silakan, itu urusan mereka lah ya. Branko Ivankovic sebagai pelatih mereka karena dalam tekanan kan harus menang. Tapi kita menang 1-0 cukup, 2-1 apapun itu. Karena judulnya menang, 3 poin penting. Nah ini akan menjadi modal kuat buat kita. Nah, dukungan penonton tentunya menjadi pengaruh yang luar besar sekali ya. Ini luar biasa buat kita ya untuk memenuhi GBK karena tiket semua sudah terjual ludes habis ya. Mungkin ada 70.000 penontonnya nantinya akan menyaksikan, dan ini pengaruhnya besar teman-temannya. Itu akan ada penyemangat, motivasi buat pemain-pemain yang akan bertarung menghadapi Cina. Dan itu memang harapan dari semua pemain, juga pingin memberikan yang terbaik teman-teman ya. Kenapa ya, kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan Pak Erick meminta kepada coach Patrick Kluivert ini, 3 poinan Patrick Kluivert menyanggupi itu, bahwa dia akan berusaha dengan skuadnya untuk meraih kemenangan
di depan publik kita yang sangat fanatik terhadap tim nasional kita. Nah, pemain-pemain juga yang dimotori tentunya oleh El Capitano, Jai Itzas, ya, Tom Hai, Calvin Verdong, Joe Pelupesi, Ole Romani, ya, yang akan bermain Rizky Ridho, Justin Hapner, ya, Tom Hai, ya, semualah, Kevin Dix, ya. Itu walaupun Kevin Dix nanti baru mau datang hari ini, ya, tetapi semua mereka itu bertekad untuk, ya, ada kado lah buat Ketua Umum PSSI, kado ulang tahun dengan kemenangan melawan Cina. Makanya Pak Sijai akan bertempur habis-habisan. Ini adalah pertarungan sesungguhnya kita, bagaikan final saja. Karena Cina juga mengharapkan demikian. Nasib Cina ditentukan di GBK. Nah, mereka mungkin tidak akan bermain lagi, akan menunggu memberi kesempatan pada Indonesia untuk bisa menekan mereka, karena mereka takut kalau Indonesia mencetak gol lebih dulu akan selesai mereka. Nah, mereka ini akan memanfaatkan untuk bisa mencetak gol ke gawang kita lebih cepat. Nah, harus hati-hati lini belakang kita, ya, dan pasti Patrick Kluivert tidak akan mengubah komposisi dengan penjaga gawang. Udah pasti saya bilang pasti Emil kan untuk menggantikan posisi dari Martin Paes yang terkena akumulasi. Tapi Justin Hapner, Ridho dan Jai harus fokus konsentrasi benar untuk menghadapi Sang Yuning, pemain yang bisa mencetak gol ke gawang kita pada pertemuan Oktober tahun lalu. Mereka punya Serginho juga yang sangat bagus. Dan Wang Yudong, pemain muda yang sangat cepat. Ini yang akan ditampilkan oleh Ivan Kovic lawan kita. Liu Rovan, itu pemain-pemain yang ada. Wei Xiao, itu semua maka akan turun, ya. Yang Min juga, pemain-pemain yang punya karakter, ya, kuat dalam hal menyerang. Tapi nggak apa-apa. Silakan mereka keluar menyerang, kita tentunya punya cara tersendiri untuk bisa melawan atau menghajar mereka. Nah, itu ada di Patrick Kluivert, dibantu dengan Alex Pastoor dan Dani Lansat, ya, yang bersama dengan Gerald Van den Berg yang menyiapkan taktik strategi yang sudah dikembangkan dari Bali tentunya dan akan dilanjutkan di Jakarta untuk lanjut pemusatan latihan ini sebelum menghadapi Cina. Pasti sudah ada taktik khusus yang disiapkan oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Dan saya merasakan bahwa kita bisa mengatasi Cina, ya, kalau melihat penampilan kita di sebelumnya melawan mereka, ya, kita bisa. Karena kan perubahan pemain itu ada, teman-teman. Waktu kita kalah, kita belum ada Emil Audero, belum ada Dean James, belum ada Joe Pelupesi, belum ada Kevin Dix, belum ada Ole Romani. Ya, jadi sekarang semua ada dan itu akan bermain melawan Cina. Mereka tahu penambahan-penambahan ini, perkembangan timnas Indonesia, makanya ada rasa ketakutan buat mereka sebenarnya. Cuma mereka memang harus membesarkan hati karena ini juga pertandingan krusial buat mereka. Kalau imbang apalagi kalah mereka bisa out karena mereka kan ada di posisi bawah. Apalagi gol mereka itu minus 13. Jadi mereka harus bisa mengejar gol. Tidak mungkin mereka bisa menang 3-4 gol melawan kita untuk bisa mengejar. Karena kita kan cuma min 6. Ada di peringkat keempat. Jadi saya pikir ini kesulitan buat mereka. Kalau mereka bermain lebih terbuka, ini yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita. Ole Romani atau Vano Lillipali yang tampil atau entah dengan Jakob di kanan untuk mengisi posisi Lino. Ya, kita punya gelandang-gelandang yang kuat dengan Tom Hai dan Pelupesi. Dibantu dengan di kiri ada Verdong, kemudian ada Dix. Saya kita akan menang. Karena komposisinya kan berbeda dengan starting line up yang ditampilkan STY ketika di Kingdom. Sekarang di Jakarta, Patrick tentunya sudah punya pakem. Saya pikir tidak akan berubah jauh dengan apa yang dimainkan melawan Bahrain. Walaupun kita tidak punya Martin Paes, Lino yang akumulasi, dan Ragnar yang sakit. Tetapi dengan ada pemain-pemain seperti Vano yang masuk, saya pikir ini baik. Ada Jakob yang ada, yang kembali ditopang dengan gelandang-gelandang terbaik, ya, yang kita miliki. Saya rasa kita akan bisa mendapatkan hasil yang bagus. Makanya harus optimis, ya, jangan pesimis, tetapi juga jangan menganggap enteng lawan, ya. Itu yang paling penting. Kita harus konsentrasi penuh dan bisa fight dengan mereka dalam duel di GBK. Oke, semoga apa yang diharapkan Ketua Umum Pak Erik dengan 3 poin yang sudah diiyakan oleh Patrick Kluivert harus dapat 3 poin, ini bisa terwujud. Amin, amin, ya teman-teman semua. Dan tekad dari seluruh pemain yang dipimpin Bang Jai ini juga untuk mempersembahkan kemenangan sekaligus kado ulang tahun buat Pak Erik.
juga bisa terwujud. Kita tunggu nantinya. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.